Bingung pilih takaran bumbu yang pas? Umumnya rasanya pedas dan bikin nagih. Menu masakan tidak asing lagi dan banyak variasinya. Kali ini saya akan membuat makanan yang tidak pedas agar bisa dinikmati seluruh anggota keluarga. Sambal goreng kentang dengan variasi telur puyuh. Agar warna masakan menjadi menarik, saya akan menggunakan pewarna alami dari cabai merah besar dan tomat. Takaran bahan dan bumbu yang pas dibutuhkan untuk memasak porsi keluarga adalah 22 butir telur puyuh atau sesuai selera. Untuk opsi telur puyuh bisa diganti dengan ati ampela, udang, tempe, tahu, dan ikan teri atau sesuai selera saja ya. Agar merebus telur matang sempurna, tidak pecah dan mudah dikupas, masukkan telur ke dalam panci dan isi dengan air bersih. Tambahkan garam kurang lebih 2 sendok teh. Fungsi garam untuk merebus telur adalah agar suhu airnya stabil sehingga telur tidak retak saat direbus dan hasilnya mudah dikupas. Jangan disiram dengan air hangat atau panas sebelum merebus telur. Jangan memasukkan telur setelah air mendidih karena telur akan mudah pecah selama proses perebusan. Rebus telur puyuh kurang lebih 7-10 menit. Setelah dirasa telur sudah matang, langsung diangkat lalu pindahkan telur ke dalam air dingin, diamkan kurang lebih 4 menit. Jangan dibiarkan telur terlalu lama di dalam air panas rebusan tadi sehingga menjadikan isi telur lengket dengan kulitnya. Tiriskan lalu kupas kulit telurnya, lakukan hingga habis lalu sisihkan. Untuk opsi telur puyuh bisa diganti dengan ati ampela, udang, tempe, tahu, dan ikan teri atau sesuai selera saja ya. Lakukan hingga habis lalu sisihkan. 1,5 kg kentang sesuai selera. Kupas kentang. Ciri kentang kualitas baik, pilihlah kentang yang permukaannya halus, tidak keriput. Dan jangan memilih kentang yang berwarna hijau, pilih kentang dengan warna kuning kecoklatan. Jika ada bercak hijaunya, berarti kentang masih belum matang. Periksa pula tekstur kentang masih keras dan tidak memiliki tunas. Kalau kulit kentang sudah mulai terlihat keriput dan berlubang, itu berarti kentang sudah terlalu tua dan akan lebih cepat membusuk. Kupas kentang dari kulitnya, lakukan hingga habis lalu sisihkan. Cuci kentang dari getah yang menempel dengan rendaman air garam, lalu tiriskan. Saatnya memotong kentang. Belah kentang menjadi beberapa bagian. Belah memanjang setiap potong kentang menjadi dadu. Seperti ini, lalu sisihkan. Setelah dipotong-potong, sebaiknya kentang direndam dengan air garam hangat agar getah yang menempel hilang. Lakukan hingga habis lalu sisihkan. Satu ons kapri. Untuk opsi kapri ini bisa diganti dengan krecek, pete, atau jengkol, atau sesuai selera. Bersihkan kapri dari serat yang sulit dicerna pada sisi-sisinya. Beri sayatan kecil di ujung kapri untuk menarik keluar serat di bagian samping-sampingnya. Lakukan hingga habis lalu sisihkan. Cabai merah. Fungsi dari cabai merah ini sebagai pewarna makanan alami. Jika tidak suka pedas pada masakan ini, bisa dibuang biji cabainya, lakukan hingga habis. Jika menginginkan masakan pedas, biji cabai merah ini jangan dibuang ya, haluskan bersama dengan bumbu atau bisa ditambah dengan cabai keriting.
Cincang, potong-potong ukuran kecil cabai merah ini agar mudah dihaluskan bersama dengan bumbu. Lakukan hingga habis, lalu sisihkan. Untuk bumbu yang dicincang, 2 siung bawang putih, geprek, cincang, potong-potong ukuran kecil. 3 siung bawang merah, potong-potong bawang merah. Harus diperhatikan beda potongan, beda rasa yang dihasilkan. Bahan ini wajib ada pada setiap masakan karena bawang merah sebagai penyedap rasa alami yang memberikan rasa gurih. Potong-potong, lakukan hingga habis, lalu sisihkan. Saatnya menggoreng bahan yang ada. Panaskan minyak secukupnya, kurang lebih 300 ml. Goreng potongan kentang yang sudah direndam dengan air garam. Goreng kentang sampai setengah matang, kurang lebih 5 menit. Agar tidak lengket saat menggoreng kentang, bisa ditambahkan dengan garam. Aduk-aduk hingga matang merata, angkat, lalu tiriskan. Lakukan hingga bahan habis. Goreng telur puyuh yang sudah dikupas tadi. Goreng telur sampai setengah matang atau berwarna kecoklatan. Fungsi dari telur digoreng agar saat dicampur dengan bahan dan bumbu lainnya tidak pecah. Lakukan hingga bahan habis, angkat, lalu tiriskan. Enam ruas lengkuas. Geprek, memarkan, lalu sisihkan. Saatnya menghaluskan bumbu. 4 butir kemiri, haluskan. 13 siung bawang putih, haluskan. Kenapa menghaluskan bumbu menggunakan cobek atau layah terasa lebih sedap? Beda rasa menggunakan alat penghalus modern? Tolong komen di video ini ya. 15 siung bawang merah, jangan lupa tambahkan 3 sendok teh garam kasar agar mudah saat dihaluskan dan tidak licin. Setelah halus, tambahkan potongan cabai merah tadi yang sudah dihaluskan, campur dengan bumbu lainnya. Kenapa sih bumbu yang dihaluskan menggunakan cobek atau layah rasanya lebih sedap? Beda rasa menggunakan alat penghalus modern? Ada yang tahu? Kalau tahu, tolong komen di video ini ya. Dua buah tomat. Potong-potong ukuran kecil agar mudah dihaluskan dengan bumbu lainnya. Haluskan. Fungsi dari tomat ini sebagai pewarna alami masakan dan rasa segar. Campur dengan bumbu lainnya. Dua batang serai, memarkan. Saatnya menumis bumbu yang sudah dihaluskan dan mencampurnya dengan bahan lain.
Panaskan minyak, bisa menggunakan minyak hasil menggoreng kentang dan telur tadi. Tumis yang pertama kali potongan bawang merah dan bawang putih. Tumis sampai bumbu layu, pastikan bekas minyak hasil menggoreng telur muncul berbusa karena kandungan putih telur yang menyebabkan minyak berbusa. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan berupa kemiri, bawang putih, bawang merah, garam, dan cabai. Pembusaan terjadi karena udara terperangkap di dalam lapisan tipis albumen putih telur yang mengeras. Busa ini bahkan bisa melambung dan menutupi minyak di bawahnya selama terus dipanaskan. Tapi aman dikonsumsi loh ya. Jangan lupa serai, lengkuas, 3 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk purut. Tumis sampai bumbu layu dan berubah warna. Aduk-aduk hingga matang secara merata. Agar bumbu sambal goreng kentang tidak hangus, tambahkan air sedikit demi sedikit, kurang lebih 200 ml. Aduk-aduk, campur jadi satu, masak sampai air mendidih kurang lebih 10 menit. Setelah mendidih, masukkan 3 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh kaldu jamur, aduk-aduk hingga tercampur rata. Masukkan bahan yang agak lama matangnya atau keras, yaitu sayur kapri yang sudah dibersihkan, masak bersama dengan bumbu kurang lebih 5 menit sampai bumbu surut. Cek rasa. Setelah dirasa bumbu sambal agak surut dan mengental, masukkan potongan kentang yang sudah digoreng tadi. Aduk-aduk hingga tercampur rata dengan bumbu. Masukkan telur puyuh yang sudah digoreng tadi, campur jadi satu dengan bumbu dan bahan lainnya. Masak jangan terlalu lama, sambil diaduk-aduk agar tidak hangus kurang lebih 5 menit hingga tercampur rata. Setelah dirasa bumbu sambal kentang, telur puyuh tercampur rata, sambal goreng kentang dengan variasi telur puyuh siap dihidangkan. Menu rumahan yang tidak pedas bisa dinikmati seluruh anggota keluarga, sangat cocok disajikan dengan nasi hangat yang bisa bikin nagih. Selamat mencoba. Untuk detail bumbu dan bahannya, Anda bisa melihat di deskripsi video ini atau di website kami. Jangan lupa tulis kritik dan saran di kolom komentar ya. Selamat mencoba.